Artinya sebenarnya sudah selesai perdebatan kita. Kenapa tafsirnya kira-kira seperti itu? Ya sudah. Sebenarnya ini nggak perlu kita bicarakan. Kan Pak Jokowi tidak kampanye. Enggak, yang bicarakan kan Mbak Nana nanya. Ya, Kalau dia nggak nanya, gue nggak jawab. Kena yang saya bentak tanya nih guys. apakah Kan ya nanya, saat kan? saya bertanya. Iya. Saya bertanya dua hal sebetulnya. Lu Yang berkuasa udah ngatur-ngatur Mbak Nana gimana berkuasa. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, jadi sebelum debat Capres Pamungkas kemarin, nobar debat Capres kemarin dibuat lebih spesial guys. Mata Najwa menggelar layar tancap dan nonton ramian sambil seru-seruan. Karena di situ ada diskusi yang sangat seru antara Adian Apitupulu dengan Fadlizon guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Siapa dari Pak Jokowi. Jadi bansos dipersonifikasi kepada figur Jokowi. Yes, now sekarang dia adalah presiden. Tetapi kan jangan lupa bansos itu kan duit rakyat. Bansos itu kan APBN. Ya. Saya setuju memang betul bahwa itu adalah kesepakatan politik antara pemerintah dengan parlemen ya. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah duit dari rakyat. Dan itu ditujukan untuk mereka-mereka yang memang betul-betul berhak mendapatkannya gitu. Oke. Jangan kemudian dipersonifikasi bahwa ini bantuannya dari Presiden Jokowi dong. Saya kira mungkin nggak ada ya Pak Teguh, Mas Teguh. Ya. Kalau saya lihat itu memang rakyat kita kan suka aja begitu. Kadang-kadang anggota DPR juga menyalurkan bantuan padahal juga duitnya duit rakyat juga. Ya. jadi sama Oke. saja. Tapi itu interpretasi lah ya. Saya masih melihat bahwa bansos ini memang diperlukan oleh Ya, rakyat memang kita. diperlukan guys. Oke. Terutama di dalam pengentasan kemiskinan, untuk pendidikan, Penting itu, untuk memang macam-macam itu memang masih sangat dibutuhkan. Dan rakyat kita Dianjurkan, ya. tidak ada yang menolak bansos loh ya. Oke. Rata-rata mereka sangat berterima kasih adanya bansos ini, timely gitu ya. Saya mau minta tanggapan Bang Adian. Bagaimana Bang Adian? Soal apakah Anda menilai Presiden Jokowi saat ini sedang berkampanye atau melakukan tugasnya sebagai seorang kepala negara, berkunjung ke daerah-daerah dan membagikan bansos dan sebagainya? Satu persatu Mbak Nana. Pertama misalnya kita tanya, apakah Presiden boleh berkampanye? Boleh. Secara undang-undang boleh berkampanye? Boleh. Dalam situasi apa Presiden boleh berkampanye? Nah ini perdebatan. Ya. Perdebatannya di situ. Dalam situasi apa Presiden boleh berkampanye? Ketika kita masuk pada perdebatan seperti itu, saya cari-cari. Ketemu tuh pertimbangannya Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah, yang bacain Pak Anwar Usman. Paman, Presiden apa? Paman. Usman. Pamannya Cawapres. Oh, enggak, dia Mahkamah Konstitusi. Oh. Ya Pak Anwar Usman, kalimatnya kira-kira begini. Saya bacain ya biar nggak salah ya. Biar nggak salah. Itu ada lagunya Adian. Kemarin paman. Ya. Sebab dengan rumusan demikian, justru pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu secara tegas menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai presiden dan atau wakil presiden. Artinya dalam situasi apa dia boleh berkampanye? Ketika dia menjadi calon presiden lagi. Ya. Dia berkampanye untuk dirinya sendiri. Iya, saya presiden. Ketika saya menjadi calon presiden di periode kedua, boleh nggak saya berkampanye? Boleh. Kira-kira begitulah kata Pak Anwar Usman dalam amar pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika hak cuti presiden digugat. Kira-kira seperti itu. Artinya sebenarnya sudah selesai perdebatan kita. Kenapa tafsirnya kira-kira seperti itu? Ya sudah. Sebenarnya ini nggak perlu kita bicarakan. Kan Pak Jokowi tidak kampanye. Enggak, yang bicarakan kan Mbak Nana nanya. Ya, Kalau dia nggak nanya, gue nggak jawab. Kena yang saya bentak tanya nih guys. apakah Kan ya nanya, saat kan? saya bertanya. Iya. Saya bertanya dua hal sebetulnya. Lu Yang berkuasa udah ngatur-ngatur Mbak Nana gimana berkuasa. Yang dulu secara hukum bagaimana? Presiden boleh berkampanye? Boleh. Dalam situasi apa dia boleh berkampanye? Kata Mahkamah Konstitusi, kata Pak Anwar Usman adalah ketika dia mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Oke, kalau dia tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden bagaimana? Sepertinya tidak boleh.
Gitu loh. Nah itu pertama. Terus kedua, apakah dia sekarang sedang berkampanye? Nggak tahu saya, tanya presiden. Gitu loh. Tapi kalau kemudian apakah kami 03 Ganjar Pak Mahfud khawatir? Enggak. Kenapa presiden cuma satu? Rakyat ada ratusan juta. Dan suara satu petani sama dengan suara satu presiden. Jadi daripada saya Walaupun ributin presiden dengan approval rating yang di atas 70%, walaupun presiden yang Oh, gini. Approval rating 70. yang anaknya saat ini menjadi calon wakil presiden, Ya. Oke, approval rating 80% kata Bang Fadli. mau 70%, 80% itu bukan karena Jokowi loh. Jadi kalau misalnya kemudian dia mau ngambil anaknya Jokowi, ya silahkan. Dia mau ngambil Jokowinya silahkan. Kenapa? Yang membuat Indonesia menjadi baik bukan Jokowi atau anak Jokowi, tapi program-program Jokowi. Adanya di mana? Nawacita. Nawacita yang dulu mereka tolak mati-matian. Nawacitanya di mana? Di Ganjar Pranowo. Ambillah Jokowinya, ambillah anaknya, kita ambil programnya. Silakan rakyat mau memilih siapa, mau memilih manusianya atau programnya. Kenapa? Menurut saya program-programnya Pak Ganjar Pranowo itu Nawacita 3. Kenapa saya tahu? Isinya sama. Merupakan turunan dari program Nawacita 1, Nawacita 2. Yang pertama kali mereka tolak terus menerus. Saya boleh baca satu puisi? Silakan. Boleh? Bagaimana ekstrimnya penolakan itu? Silakan. Sebentar. Mau saya tabok rasanya ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya ketika kau seenaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya ketika kau impor beras dan gula, petani hancur panen menderita. Sebagian saja. Tapi kalau kemudian dia berubah mendukung, setelah dari mau nabok-nabok jadi ngelus-ngelus, yaitu kan proses sejarah, politik sejarah ya, yang selalu berubah tidak pernah tetap, dinamika politiknya lah. Apakah itu jadi persoalan buat kita? Enggak. Kepala desa, aparatur negara, segala macam, mau kaya apapun, enggak. Saya ngomong Mbak Nana sama kepala desa, mereka bilang begini, Bang Adian tahu enggak kampanye Pilkades habis berapa? Bisa 1 miliar, bisa 2 miliar, bisa 3 miliar loh. Terus kita mau dipaksa-paksa begitu, nggak mau kita. Kalau sekedar dibuat foto-foto, dibikin video boleh-boleh saja, dipaksa enggak. Dan jangan salah. Dipaksa seperti apa? Apa maksudnya dipaksa? Enggak, katanya kan ada yang kemudian mengajak mereka untuk memilih seseorang segala macam. Tapi begini Mbak, ayo kita buka buku sejarah, kita buka seluruh literatur sejarah. Setiap pemaksaan akan melahirkan anak kandung yang sama, namanya pembangkangan. Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Pemaksaan akan melahirkan anak kandung namanya pembangkangan. Oke guys, jadi Bang Adian sudah melewati banyak proses sampai hari ini. Itulah kenapa jawabannya selalu bisa mengalahkan lawan dengan mudah guys. Adian seorang maestro politik. Semua alur pembicaraan dari lawan bicaranya, Adian langsung bisa mengungkap inti maksudnya tanpa disadari lawan bicaranya guys. Ketika Adian bertanya balik, seringkali membuat lawan bicara jadi kikuk dan juga sebaliknya. Ketika semua alur pembicaraan dari Adian yang dijelaskan secara gamblang ke lawan bicaranya, ketika lawannya bertanya balik, seringkali Adian sudah mempunyai jawaban yang menohok, membuat lawan bicara jadi kikuk juga guys. Contohnya tadi, Fadlison kena skakmat telak dari Bang Adian karena berani memotong pembicaraannya Adian di tengah-tengah guys. Salut buat Bang Adian, setiap bicara selalu memberikan edukasi yang gamblang dan lugas. Adian Apitupulu juga seorang politisi dan pejuang demokrasi yang tulus tanpa menginginkan jabatan guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.